Pupus sudah mimpi timnas Indonesia U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025. Meski masih menyisakan satu laga lagi di grup C Piala Asia U20 2025, anak asuhan Indra Syafri dipastikan tak akan bisa lolos ke fase grup. Tadi malam, Minggu 16 Februari 2025, Timnas Indonesia U20 takluk di tangan Uzbekistan U20. Jens Riven dan kawan-kawan sebetulnya bisa meladeni kekuatan sang juara bertahan. Namun apalah daya, Merah Putih belum mampu mendulang poin penuh. Timnas Indonesia U20 tertinggal lebih dulu lewat gol Urin Bof menit 21. Kemudian, Jens Riven menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Sayang, dua gol kembali bersarang di gawang Timnas Indonesia U20, masing-masing melalui Haidarov menit 47 dan Zainuralab menit 63. Timnas Indonesia U20 memang masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Yaman. Akan tetapi, perolehan poin mereka tidak akan bisa melewati jangkauan Uzbekistan dan Iran di posisi 2 dan 1. Saat ini, Timnas Indonesia U20 mengoleksi 0 poin dengan mencetak 1 gol dan kebobolan 6 kali. Sementara itu, Yaman di dasar klasemen grup C Piala Asia U20 kalah selisih gol saja, -7. Iran perkasa di puncak klasemen, berbekal kemenangan 3-0 atas Indonesia dan 6-0 atas Yaman. Uzbekistan di posisi kedua dengan 2 kemenangan. Berikut ini adalah klasemen sementara Piala Asia U20 2025 setelah Timnas Indonesia dinyatakan tersingkir atas kekalahan dari Uzbekistan tadi malam. Berita selanjutnya, Rizky Ridho tetap berharap dipanggil Patrick Kluivert, sedangkan Persija dalam keadaan performa yang tidak baik-baik saja. Persija Jakarta sedang jelek. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu tidak pernah menang lagi dalam 4 pertandingan terakhir di BRI Liga 1 2024-2025. Terbaru, Persija diimbangi Persib Bandung 2-2 dalam pekan ke-23 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Candabaga, Bekasi. Padahal, Persija sudah unggul 2 gol melalui Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Firza Andika pada menit ke-39. Namun, Persib mampu bangkit dengan mencetak 2 gol di babak kedua lewat Nick Kluivert pada menit ke-52 dan Dep Da Silva pada menit ke-70. Baik sekaligus Kapten Persija, Rizky Ridho berharap tetap dipanggil Timnas Indonesia meski penampilan Macan Kemayoran tengah menurun. Kluivert telah 2 kali menonton laga Persija di BRI Liga 1. Ditonton arsitek asal Belanda itu, Macan Kemayoran diimbangi PSPS Biak 2-2 dan kalah 1-2 dari Dewa United. Kami sudah pernah mengalami fase ini di mana putaran pertama BRI Liga 1 dan kami bisa bangkit. Jadi saya yakin kami bisa bangkit lagi, ujar Rizky Ridho dalam konferensi pers setelah pertandingan. Mungkin saya ada bad day dan saya tidak perform ketika dilihat beliau. Ya, saya serahkan kepada beliau karena beliau yang mempunyai tugas berat untuk timnas Indonesia ke depannya. Jadi saya percaya saja, jelas pemain berusia 23 tahun tersebut. Kluivert bakal melakukan pemanggilan pemain ke timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Australia dan timnas Bahrain pada bulan Maret nanti. Berita selanjutnya, ex-striker Timnas Indonesia ini berharap kepada Patrick Kluivert untuk bisa membuat ruang ganti nyaman. Laga kontra Timnas Australia kian dekat. Rakyat Indonesia sudah tak sabar ingin melihat Timnas Indonesia kembali beraksi. Terlebih setelah pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Berdasarkan jadwal, bentrok Indonesia versus Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 nanti. Ini merupakan debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia.
Ex-striker timnas Belanda dan Barcelona diharapkan bisa membawa pulang minimal 1 poin dari markas Socceroos. Patrick Kluivert dibantu 3 asistennya yang juga berasal dari Belanda yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat serta Gerard van Aarbach mulai melakukan persiapan dengan cara belusukan guna memantau langsung sejumlah laga di DRI Liga 1. Rakyat Indonesia berharap Patrick Kluivert bisa mengemban misi yang dipatok PSSI membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dukungan juga dilontarkan ex-mesin gol timnas Indonesia, yaitu Perisandria, lewat tayangan YouTube TV One News belum lama ini. Perisandria menuturkan sejumlah hal yang menjadi tugas utama di tim kepelatihan terkait kondisi internal terkini timnas Indonesia pasca Sintayong. Perisandria mengatakan masih menunggu. Saat ini kita belum tahu ya, waktu Sintayong yang rumit. Seperti masalah ya, untuk saat ini pelatih Patrick Kluivert kita belum tahu. Karena memang juga belum terkumpul, katanya. Ya, saya berharap mudah-mudahan di kubu timnas sekarang ini, locker room-nya nanti berjalan lancar. Bagus, ada senggol sana senggol sini. Seperti yang sebelumnya, imbuh legenda yang kini berusia 55 tahun tersebut. Mantan pemain Bandung Raya menjelaskan bahwa Patrick Kluivert paham betul siapa-siapa saja pemain yang akan dia panggil jadi pemain inti dan siapa pula yang jadi cadangan. Saya rasa ini juga Patrick Kluivert tahu karena dia juga pernah menjadi pemain yang mengerti bagaimana menjadi pilihan pelatih. Jika salah memilih pemain, baik untuk mencadangkannya atau menjadikannya sebagai pemain inti, bahaya, ujar Perisandria. Salah satu patokan yang menjadi tolak ukur adalah berapa banyak menit bermain setiap pemain di klubnya masing-masing. Dan apakah mereka masuk daftar starter atau tidak. Jangan sampai yang cadangan di klub malah jadi inti di timnas Indonesia. Dia juga harus melihat kondisi yang ada di timnya masing-masing. Menit bermain yang harus dilihat, bukan pemain cadangan yang masuk ke tim inti timnas tandasnya. Untuk sementara, pemain seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, selama bermain di Liga sangat produktif. Ini juga harus jadi pertimbangan buat Patrick Kluivert. Mereka tadinya pemain cadangan di timnas, sekarang mereka dipanggil lagi pungkasnya.